Ya Berita untuk Bapak Ibu sekarang, George Walker Bush atau yang lebih dikenal dengan George Bush, masih ingat nggak dengan makhluk nih? Masih ya? Berpidato berapi-api di depan Gedung Putih, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa pidato George Bush? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan bahwa emas ini aman, tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat dan perampok-perampok serta tangan-tangan tidak bertanggung jawab, kata beliau. Padahal yang perampok itu siapa? Penjahat itu siapa? Kini maling teriak maling. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas tersebut tidak akan jatuh ke tangan siapa-siapa. Oke, yang paling penting pernyataan beliau ini. Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar. Allahu Akbar. Mirip dari hadis Rasulullah SAW. Ketika mengering sungai Efrat, akan tersingkaplah gunung emas di negeri Irak. Saat tersingkap gunung emas, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri itu untuk berperang memperebutkan emas. Dalam setiap 100 orang yang berperang, 99-nya mati terbunuh di sana, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Bapak Ibu, tanggal 12 Februari tahun 2013, sekali lagi, New York Times mengeluarkan pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Coba catat, jangan dikatakan saya berbohong. Tanggal 12 Februari 2013, NASA Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Sungai Efrat hari ini per tahun 2013 sudah mengering. Februari ya, 2013 sudah menyusut 60% airnya. 2013. Menurut analisa dan pantauan kami, prediksi kami, nanti 2014 Sungai Efrat akan kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014 Sungai Efrat sudah tidak berair lagi sampai sekarang. Dan Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering. Ketika mengering muncullah gunung emas, dan Bush sudah menyatakan semuanya ketemu, Pak. Semuanya ketemu. Pantesan bulan Maret 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh negeri-negeri Teluk, dibawa lari kembali ke Amerika. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Persiapan mengamankan gunung emas yang ada di Irak. Rusia, Cina, India, Iran bukan nggak membaca ini. Makanya mereka mulai menyatukan kekuatannya mengamankan Timur Tengah, khususnya Irak. Perebutan gunung emas akan dimulai dalam waktu dekat. Kaum muslimin yang kami muliakan, lihat. Tapi uniknya, ini dia dahsyatnya. Perang dunia ketiga mungkin tidak lama lagi. Bapak ingat, apabila Al-Mahdi muncul, bagaimana kondisi persenjataan dunia ketika itu? Sudah manual. Teknologi sudah berakhir. Coba, masih ingatkah Bapak Ibu dengan seorang tokoh ilmuwan dunia yang bernama Albert Einstein? Masih ingat dengan nama ini? Apa kata beliau ketika menjawab pertanyaan dari ribuan wartawan serentak mempertanyakannya, termasuk dari negara-negara maju yang sedang membuat industri-industri pesawat tempur, nuklir, dan senjata-senjata perang termutakhir dan paling modern. Ditanya beliau, Tuan Albert Einstein, apakah menurut Tuan seperti apa perang dunia ketiga ke depan? Jawaban beliau sangat mencengangkan. Beliau mengatakan, kalian nanti pada perang dunia ketiga akan berperang dengan senjata manual. Tidak ada satupun teknologi canggih yang kalian buat hari ini, nuklir, pesawat ini, senjata ini, yang dapat kalian pakai pada perang dunia ketiga nanti. Saya tidak tahu jenis senjata apa dan senjata-senjata manual yang akan kalian gunakan nanti. Yang pasti kalian seluruhnya akan berperang secara manual. Subhanallah, yang dikatakan oleh Albert Einstein 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah sudah menyebutkan dalam nubuahnya
ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua sudah seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan menunggang kuda. Ayo para pemuda, perhatikan ini baik-baik. Dengan kuda, dengan kuda. Hari ini umat Islam seperti kehilangan wasiat yang paling berharga ini. Nabi mewasiatkan agar berkuda, 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 memanahlah kamu, memanahlah kamu. Awas, ini yang ditinggalkan oleh umat Nabi sekarang. Lanjut kaum muslimin, Sungai Efrat sudah kering 100%. Oke, Pak, Ibu, supaya tidak memperpanjang, ada satu titik final. Dan ini akan menjadi kunci pembahasan kita. Tadi sudah saya bacakan hadis tentang 10 tanda besar kiamat yang tertahan oleh simpul. Ketika simpulnya digunting, muncullah tanda yang besar yang pertama. Tahukah Bapak Ibu apakah simpul itu? Tahu tidak? Tahukah Bapak Ibu simpulnya apa? Ini yang penting Pak. Kalau simpulnya sudah terputus, maka tanda yang pertama akan muncul. Yang kedua menyusul. Simpul tersebut adalah bumi mengalami hantaman besar dari langit yang disebut dengan kisfan minas sama'i saqita, atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan meteor. Ketika hantaman meteor, maka inilah yang mengantarkan kepada tanda besar kiamat yang pertama, duhan. Coba lihat. Meteor di bumi kita ini beberapa tahun terakhir sesuai dengan dinyatakan oleh NASA Amerika, tahun 2013 sampai akhir 2016 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Arus sungai meteor. Jadi begini Pak. Lihat ini ruang angkasa, ini arus sungai meteor. Sayang ya, Ibu yang di atas yang paling leluasa melihat. Ini arus sungai meteor tahun 2013. Ini adalah 2016, ya. Jumlah meteor di sini sangatlah banyak, ratusan juta yang akan dilewati oleh bumi kita. Bumi kita melintas selama 4 tahun. Dari 2013 sampai 2016 akhir. Diperkirakan bumi kita akan menghadapi 1.300 hantaman meteor. Ternyata tepat. Pada tanggal 15 Februari 2013 meteor pertama menghantam bumi. Jatuh di Siberia, Rusia. Masih ingat? Beratnya 10.000 ton. Nasib baik Pak, jatuhnya tepat di danau es. Yang menjadikan danau es itu berapi seperti kawah yang menggelegak. Sampai hari ini masih bisa dilihat di YouTube. Tahun yang sama, 14 April, jatuh di Argentina di malam hari Sabtu malam Minggu. Di situ sedang diadakan konser musik raksasa. Nasib baik meteornya kecil, meledak di atas langit negara Argentina sehingga terang 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor ketiga jatuh pada 7 November di Los Angeles. Lihat semuanya masih ada di YouTube. Kaum muslimin, meteor pada tahun 2014 banyak yang menghantam atmosfer kita. Untung meteornya kecil-kecil, hancur langsung di atmosfer. Kaum muslimin, meteor 2015 melintas-lintas di atas langit bumi kita ratusan ribu meteor. 2016 yang terbaru kemarin ini 22 Mei ya, 1 meteor jatuh di England. Bagaimana dengan berikutnya? New Wise, salah satu anak perusahaan NASA Amerika Serikat, telah menangkap adanya 12.464 meteor. Besarnya satu meteor ratusan meter menuju ke arah bumi kita. Ada satu titik yang hitam besar gelap. Tidak diketahui apakah meteor-meteor ini akan menghantam bumi atau tidak. Baik kaum muslimin, saya sebutkan. Menurut pakar astronomi senior dunia, Michel Penn, di antara meteor ini akan ada yang menghantam bumi kita. Kalau garis diameter satu meteor itu hanya 2 kilometer saja, kekuatan ledakannya ketika menghantam bumi sama dengan kekuatan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. Kekuatan begitu dahsyat, apabila meteor itu menghantam laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? Hanya 15 meter.
Lebih 200.000 yang meninggal dunia. Satu kota Banda Aceh rata. Bagaimana dengan 230 meter? Nggak kebayang, Pak. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kata Rasulullah SAW, kutub itu akan langsung meleleh, permukaan laut akan naik 7 meter lagi. Banyak kota-kota besar di dunia seperti New York, Chicago, Florida, New Zealand, Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta akan tenggelam forever, selama-lamanya. Tapi kalau jatuhnya di daratan, dan ini yang paling tepat dengan hadis dan ayat. Kalau jatuhnya di daratan, radius 100 sampai 200 km dari tempat titik jatuhnya, seluruh makhluk hidup akan berubah menjadi karbon. Partikel-partikel bumi yang membumbung ke udara menjadi sangat tebal dan panas. Gelombang kejut daripada ledakan ini menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Maka partikel-partikel yang begitu tebal membumbung ke langit, segera membungkusi bumi. Disinilah peristiwa Dukhan terjadi. Kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas menyelimuti muka bumi ini. Berapa lama gelap bumi? Ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas ketika dia berkata di hadapan muridnya Ibnu Abi Mulaikah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Hadis ini dengan rijal yang thiqat, sanadnya jayyid. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Sahabat-sahabatku mengatakan malam ini mereka sudah melihat meteor, berarti besok pagi akan ada Dukhan. Ini keyakinan para sahabat. Mereka menghubungkan antara meteor dengan Dukhan. Dan secara ilmiahnya tepat. Michel Penn juga menyatakan demikian. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mengandung siderite, tulisannya sideride, mengandung siderite. Apa itu siderite? Yaitu kandungan zat besi dalam meteor. Ketika meteor ini meluncur dengan kecepatan 120.000 km per jam di ruang angkasa, ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, jedum, terdengar bunyi dentuman yang dapat didengar oleh manusia. Kaum muslimin, lalu dia merangsek masuk dengan ekstrimnya, menembus lapisan pertahanan atmosfer bumi kita. Dia pun bergetar hebat dan terbakar, menyebabkan timbulnya asap yang teramat sangat tebal. Bagian kulit luar daripada meteor yang terbakar ini, Bapak, akan lepas satu persatu, lalu dia menghunjam bumi dalam bentuk meteor-meteor kecil. Persis seperti Kiamat 2012. Film Kiamat 2012 ya. Menembus bukit-bukit, menembus gedung-gedung yang kecil-kecil ini. Yang besar, yang mengandung siderite, kaum muslimin, saking hebatnya penetrasi yang dilakukan oleh meteor ini, siderite ini, menimbulkan medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya, seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi oleh medan magnet ini. Apapun besi yang bertemu dengan besi, yang satu kesatuan dengan besi akan terinduksi dan lengket antara satu dengan yang lain. Maka mobil kita ketika di starter nggak bisa hidup lagi. Pesawat nggak bisa terbang lagi. Kapal, kereta api, industri-industri dan pabrik-pabrik raksasa sudah tidak bisa lagi difungsikan sama sekali. Inilah dia masa di mana berhentinya semua teknologi. Di waktu yang sama, siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi, yang menyebabkan listrik-listrik yang ada padam dan sinyal pun hilang. Maka yang mengandalkan sinyal, TV, internet, HP, apapun yang mengandalkan sinyal akan hilang. Listrik, makanya saya katakan setelah Dukhan habis, dunia dikejutkan oleh tidak ada satupun teknologi yang masih berfungsi. Baik Bapak Ibu, apa yang terjadi berikutnya? La haula wala quwata illa billah. Manusia stres sebumi. Sebab apa? Rumah sakit masih buka nggak ketika matahari sudah kembali terang setelah Dukhan? Masih buka nggak? Kenapa tidak? Karena perobatan dan perawatan yang ada di rumah sakit di muka bumi ini mengandalkan teknologi. Bagaimana nasib dengan orang yang tinggal di tingkat 7, tingkat 8, tingkat 12? Yang mengandalkan lift turun naiknya. Masa asal turun naik tangga? Naik tangga.
Sementara air untuk dia mengantarkan air ke rumah kita pakai air keran nggak? Air keran dengan teknologi nggak? Teknologi sudah berakhir, nggak ada air yang bisa diantarkan. Nasib orang yang tinggal di lantai-lantai sekian. Bahkan rumah-rumah kita, makanya kita diperintahkan untuk kembali mempersiapkan sumur-sumur manual. Di rumah kita siapkan kembali Pak, sumur-sumur yang sudah kita kubur, hidupkan kembali. Gali kembali, kita tetap perlu dengan sumur-sumur manual ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tolong ya, khusus Bu, Pak, khusus untuk Bapak Ibu, dengarkan kajian saya khusus di internet, di YouTube, atau di FB saya, atau di Uzma TV, UZMA TV, saya punya. Coba dengarkan kajian saya khusus tentang persiapan dan amalan akhir zaman. Apa-apa persiapan yang harus disiapkan dari sekarang. Termasuk mempersiapkan perkampungan muslim, di mana sesama orang beriman yang berhak tinggal di kampung itu. Ketika kekacauan terjadi di mana-mana, orang-orang beriman tidak akan menyakiti tetangganya yang beriman lainnya, justru akan saling melindungi, jaga-menjaga. Tapi kalau kita bertetangga dengan orang jahil Pak, orang jahil itu dikhawatirkan akan mencincang keluarga kita, demi memperebutkan makanan yang mungkin ada di tangan kita, dan seterusnya. Baik, coba dengarkan kajian saya, persiapan dan amalan akhir zaman. Apa-apa persiapan, termasuk kewajiban menunggang kuda, harus pandai dari sekarang, dan itu sunnah sampai hari kiamat. Kewajiban tepat memanah, bahkan memanah di atas kuda. Kemampuan kita untuk melakukan ruqyah, kemampuan kita melakukan pengobatan secara islami. Pelajari semuanya, pelajari kaum muslimin. Bahkan Bapak Ibu, setelah teknologi musnah, bank-bank yang ada masih beroperasi nggak? Ini dia yang membuat Bapak Ibu makin gila. Sebab apa? Duit kita banyak disimpan di bank. Ketika teknologi musnah, banknya tutup. Sebab apa? Listrik sudah nggak ada, internet, jaringan juga sudah hilang. Mau tarik duit kemana? Kita nyimpan uang di situ sekian ratus juta, sekian M. Cuman tinggal kenang-kenangan gigit jari. Nasib baik kalau nggak gila. Kaum muslimin, lalu bagaimana sebaiknya? Mumpung. Nah ini ya. Mumpung semuanya ini, kan udah dekat ini. Kata Rasulullah, meteor akan menghunjam bumi. Lalu akan banyak terjadi penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota. Penenggelaman terjadi karena apa tadi? Dukhan. Saking panasnya dukhan itu, ketika dia membungkus kutub utara, kutub selatan, kutubnya mulai meleleh. Akhirnya air laut naik, banyak kota-kota yang tenggelam. Akibat daripada dukhan, banyak wajah yang berubah, khususnya wajah orang kafir dan orang Islam yang fasik. Dan saya bacakan hadisnya sekarang. Saya merasa sayang sekali ya. Biasanya kalau ceramah macam ini, ada satu stand di luar standby membawa dua kitab yang selalu saya andalkan menjadi pegangan umat Islam. Yang pertama kitab judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kitabnya sangat tebal. Oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab yang kedua adalah Zikir Akhir Zaman. Di dalamnya ada amalan-amalan, bacaan-bacaan, doa-doa yang akan melindungi dan menjaga kita dari petaka dan huru-hara akhir zaman. Sayang, saya tidak sempat mengadakan kitabnya bawa kemari. Padahal sampai ke Australia, kitab itu saya bawa. Ke Amerika, ke mana? Ke Malaysia, kitab itu saya bawa. Insya Allah, saya akan diundang dengan izin Allah tahun depan ke New York. Dan kitab ini pun akan saya antarkan ke sana. Saya bawa kaum muslimin. Jadi tugas Bapak Ibu adalah coba datangkan untuk Bapak Ibu kitab tersebut, ya, beli di mana bisa mendapatkannya, kaum muslimin. Atau kalau mau bertanya, boleh nanti ditanyakan, lihat nanti di zulkiflima.com, zulkiflima.com, atau di nomor HP saya 0813 0812 660 11331. Bapak Ibu boleh bertanya di nomor HP ini, tapi minta maaf. Saya ingatkan pada Bapak Ibu, jangan pernah bertanya ke saya masalah fikih. Saya tidak akan layani. Dan jangan katakan saya sombong, karena saya sudah peringatkan. Bidang saya adalah bidang akidah, tafsir, dan tauhid. Silahkan tanyakan tentang tauhid, akidah tentang akhir zaman, atau tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akidah. Tapi masalah fikih, banyak ulama-ulama kita ahli fikih, tanyakan pada mereka. Dan saya tidak suka menjawab masalah fikih yang terlalu banyak khilafiyahnya. Itu nomor HP saya. Jangan sibukkan saya dengan pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana jenggot itu potongnya seberapa? Urusan yang remeh ditanyakan ke saya. Ustadz, potong kain itu sampai di mana? Ustadz, nanti kalau darah haid itu warnanya kayak gini tuh gitu. Yang enggak aja ditanya, Pak. Ada yang malah nanya, Ustadz, saya mau nikah yang kedua gimana ya? Ya urus sendiri, ngapain tanya ke saya?
Maaf ya kaum muslimin, kalau saya ditanya, tolong tanya tentang akhir zaman. Ustadz, persiapan apa yang kami persiapkan? Saya akan arahkan itu. Ustadz, bagaimana nanti ketika dukhon terjadi, amalan apa yang harus kami amalkan? Paling-paling saya arahkan, buka kitab halaman sekian dari judul anu. Saya akan sebutkan begitu. Ya, baik kaum muslimin. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun." Pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman bumi, akan terjadi banyak penenggelaman kota-kota dan perubahan wajah, wa qadfun, dan hujan meteor. Akan banyak terjadi hujan meteor. Para sahabat bertanya, qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Mereka bertanya, ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi adalah, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapankah terjadi hujan meteor? Jawaban Nabi, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila di tengah-tengah umatku sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar di tengah-tengah umatku dan mereka menyukainya, wasyuribatil khumur, apabila khamar telah dikonsumsi, minum-minuman keras telah dikonsumsi, apabila barang-barang memabukkan telah banyak didapatkan di mana-mana. Tiga-tiganya ini sudah apa belum? Meteor akan menghantam bumi dalam bentuk hujan meteor. Kita sangat dekat dengan suasana itu. Dan dalam sebuah hadis yang dhaif, Nabi mengatakan terjadinya di bulan Ramadan, di hari Jumat, selepas kalian sholat Jumat di Masjidil Haram. Berarti kalau Masjidil Haram hari Jumat sudah subuh, kita di sini jam berapa? Beda kita 4 jam loh, kita lebih dulu daripada mereka. Kira-kira jam setengah 10, kira-kira begitulah, maka jatuh meteor. Tapi ini hadisnya dhaif. Ya. Karena hadisnya dhaif tentu tidak bisa menjadi andalan dan pegangan serta hujah kita. Setidak-tidaknya ada informasi. Nah, hanya kita nggak tahu Ramadannya Ramadan kapan, Ramadan tahun ini apa Ramadan tahun depan. Jawabannya Allahu a'lam. Jawabannya Allahu a'lam. Hanya saja tanda-tandanya udah nampak. Kaum muslimin, saya ketika menyampaikan risalah semacam ini pada Bapak Ibu, bukan ingin membuat semangat Bapak Ibu menjadi lemah. Semangat hidup Bapak Ibu menjadi redup. Pulang-pulang dari masjid ini bahunya udah jatuh. Ditanya oleh keluarga di rumah, Pak, kenapa jalannya gitu? Udah mau kiamat. Tidak, kaum muslimin. Saya mengadakan acara dan pengajian dengan tema ini bukan membuat Bapak Ibu yang masih kerja di kantor, di perusahaan, pulangnya sudah membuat surat resign. Pengunduran diri. Mengingat, menimbang, memutuskan. Karena udah mau kiamat, saya mengundurkan diri, mau fokus ibadah. Bukan. Bukan pula Bapak Ibu berkata kepada anak bujangnya, nak, nggak usah kuliah kamu nak ya. Kenapa ayah? Kan udah janji, ananda mau ke sana. Udah mau kiamat tahu. Bukan. Bukan. Bukan juga seorang suami berkata pada istrinya, dek, karena udah dekat kiamat kan sama-sama dengar kan. Kita nggak usah nambah anak, dek, cukup yang ada saja. Bukan. Justru kebalikan dari itu semua. Ketika kita mendengar kiamat sudah semakin dekat, harapan Nabi kepada umatnya, inilah yang saya bakarkan kepada Bapak Ibu. Tumbuh semangat hidup, memanfaatkan sisa umur yang masih ada untuk melakukan hal terbaik yang bisa dibuat dalam hidup ini. Baik untuk agama, baik untuk ibadah kita, baik untuk perjuangan, baik untuk bangsa dan negeri ini. Lakukan hal yang terbaik. Kata Rasulullah, kalaulah besok pasti kiamat terjadi,
Masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Bapak Ibu tahu berapa lama kurma kalau ditanam baru bisa berbuah? 3, 4 atau 5 tahun lagi kan? Tapi Nabi mengatakan walaupun besok udah pasti kiamat, hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Ini menandakan apa, Pak? Optimis. Walaupun udah dekat kiamat, tapi apa yang bisa dibuat hari ini? Buat. Selama itu masih positif, selama itu masih baik, buat. Makanya Bapak, mumpung waktu masih ada, katakan pada istri kita masih subur, Dek, yuk tambah anak. Gitu. Bisikkan, Dek, yuk tambah anggota. Apa ketawa, Pak? Ajak bagaimana orang-orang sekitar kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Mumpung duitnya masih ada, yuk kita umroh bareng sekeluarga. Teknologi mumpung masih ada, fulus masih berguna. Ayo bawa umroh, bawa pergi haji. Dek, ini udah dekat kiamat, tanah kita luas, rumah kita banyak, sebagian kita sedekahkan, kita bawa ke akhirat yuk. Gitu dong, Pak. Udah dekat ini, besok mau diapain tuh harta? Ketika udah terjadi petaka bencana, mau disedekahkan, sorry, nggak mau terima lagi orang lain. Udah nggak perlu, kemarin kami perlu, sekarang udah enggak. Rasulullah bersabda demikian, Pak. Akan tiba saatnya nanti orang-orang ingin bersedekah. Apa kata orang yang akan terima? Kemarin kami perlu sedekahnya, Pak, sekarang sudah enggak. Dan ini bisa jadi setelah meteor jatuh, Bapak baru ingin sedekahkan tanah, ingin wakafkan tanah. Pak Ustadz, tolong dong terima mobil saya. Lah mobil udah jadi besi rongsokan, nggak bisa dipakai. Itu apa? Duit-duit yang ada di bank sebaiknya mulai beransur-ansur diemaskan, didinarkan dan didirhamkan. Karena kata Rasulullah, ketika itu kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Uang-uang kalian pada saat itu akan menjadi mainan, kertas-kertas mainan anak-anak yang berserakan di tengah-tengah jalan. Masya Allah. Ini hadis Nabi tajam, Pak. Amerika saja hari ini sudah sibuk mengumpulkan emas-emas di dunia. Mereka tahu persis mata uang dunia akan kembali kepada dinar dan dirham. Eropa juga demikian, apalagi Yahudi. Rusia mengetahui ke depan mata uang kertas akan kembali dibuang oleh umat manusia. Dan mereka kembali kepada mata uang dinar dan dirham atau emas dan perak. Bapak punya uang, jangan tabungkan di bank. Beransur-ansur, maksud saya, beransur-ansur dijadikan kepada dinar dan dirham atau emas dan toh kapan Bapak perlu uang masih bisa ditukar kok. Tapi diam-diam, Pak, melakukannya. Jangan pula diumumkan, aku udah mulai. Hah? Lalu simpan di rumah, insya Allah dibobol maling. Diam-diam sepakat suami istri, mulai diansur-ansur beli emas batangan, emas ini. Ansur-ansur simpan, silahkan. Yang terbaik itulah simpankan pada Allah. Pencarian-pencarian yang ada, simpankan pada Allah. Ya Allah, kapan-kapan emergensi, kapan penting, aku cairkan ya Allah. Tolong ya Allah, ya. Dalam bentuk apa, kita bisa pesan dari Allah. Asal keyakinan kita bulat. Itu sebaik-baiknya simpankan pada Allah. Kalau mau nyimpan sendiri silahkan, tapi jaga sendiri keamanannya. Nyimpan di bank rugi. Kenapa ketika bank tutup nggak bisa ditarik itu, Pak? Mana buktinya? Ini ada buku. Mengecek kebenaran isi buku itu kan dengan teknologi kan? Teknologi udah musnah, nggak bisa dicek. Maaf Pak, nggak bisa ditarik Pak. Bogocuan pun Bapak nggak akan dipedulikan orang. Baik kaum muslimin, ini adalah nasihat secara global dan umum. Kepada orang-orang tua yang punya anak, tolong bertanggung jawablah menjadi orang ayah. Ajarkan anaknya Al-Quran dengan benar, sampai anaknya paham isi Al-Quran. Kalau tidak, Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibu-ibu yang belum pandai baca Quran, yang anaknya belum pandai Al-Quran, bertanggung jawab di hadapan Allah. Ayah-ayah yang anak gadisnya masih membuka aurat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang ajarkan, wahai para suami, didik istrinya agar mempunyai militansi, siap ditinggal suami sementara tegar menghadapi beratnya beban dan ujian. Para istri, wahai para ibu, waktu sudah sangat dekat. Kekuatan ibu agar selamat dari neraka, kata Rasulullah, adalah iman kamu dan sedekah kamu. Perbanyaklah sedekah ya Bu ya, perbanyaklah sedekah. Bapak, ini akhir zaman. Ketika Bapak mendengarkan, manfaatkanlah waktu yang tidak seberapa banyak ini untuk beramal soleh. Tolong ingat kembali,
Maksimalkan apa yang bisa Bapak maksimalkan. Buang semua keegoan yang ada. Buang semua keegoan yang ada. Apa yang bisa saya lakukan demi Allah ridha? Apa yang bisa saya buat agar Allah tersenyum? Apa yang bisa saya lakukan agar saya dijamin selamat? Apa yang bisa saya lakukan agar saya termasuk ahlul jannah? Apa yang bisa saya lakukan agar saya termasuk yang selamat dari fitnah dajjal? Maka pastikan dari sekarang kaum muslimin, Allah. Saya mengajak Bapak Ibu sebelumnya untuk berdoa. Mau? Sebelum Bapak Ibu berdoa, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini pasti masih ada beberapa titiknya yang salah. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang salah adalah hamba Allah yang dhaif dan lemah ini, serta setan dan jin yang terlana. Allah berlepas diri dari setiap kesalahan yang dibuat oleh hamba-hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menutup dengan doa, Bapak Ibu, saya berkata kepada panitia yang mengundang saya. Saya katakan, apakah dalam acara besok dibenarkan saya mengajak kaum muslimin untuk beramal soleh? Panitia mengatakan, siap Ustaz. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada di tangan saya bawa. Alhamdulillah, kami mendirikan pesantren pertama di Indonesia yang bersifat mulazamah. Gaya pembelajaran Imam Syafi'i dulu dan imam-imam mazhab yang 4 itu sistem mulazamah. Menamatkan satu disiplin ilmu demi satu disiplin ilmu sampai tuntas. Kalau pesantren-pesantren yang ada, satu hari itu bisa belajar 5-6 materi sekaligus. Tetapi kalau madrasah mulazamah hanya belajar satu materi untuk 1 sampai 1,5 tahun sampai tuntas. Tafsir sampai tuntas tafsirnya, sehingga dia menguasai seluruh isi Al-Quran. Lalu hadis sampai tuntas hadisnya, sampai dia menguasai seluruh kutubus sittah. Dengan inilah kembali lahir ulama-ulama yang akan datang insya Allah. Walaupun saya sadar waktu belajar dan mengajarkan kepada mereka adalah 7 tahun. Ini lama Pak. Ustadz kan udah dekat lagi Pak Ustadz. Kan sudah saya katakan Bapak Ibu, apa yang bisa dibuat hari ini? Nggak peduli mau besok terjadinya, tapi hari ini masih bisa nggak dibuat? Buat hari ini. Maka saya tidak ragu-ragu Pak. Dan nikmat dari Allah datang pada kami. Alhamdulillah, tahun ini kita diberi oleh Allah rezeki. Di tengah kota Payakumbuh, di Cincin Mudia namanya, kita sudah membebaskan tanah 1/2 hektar. Sudah milik pesantren. Tanah ini kaum muslimin kita rencanakan di pertengahan Ramadan mulai kita membangunkan gedung Al-Quran untuk tempat belajar dan santri-santri kita menimba ilmu mulazamah ini. Kami rencanakan 4 lantai. Paling atasnya adalah masjid dan perpustakaan. Kaum muslimin, lantai pertama dengan pondasinya yang dalam, besar, akan menghabiskan dana 168 juta. Itu baru pondasi. Sampai ke seluruh ruangannya, sudah terima kunci saja kita, ada 2,5 miliar. Saya tidak bermimpi yang muluk-muluk. Saya berharap dari pertemuan ini kita bisa pondasi saja dulu, alhamdulillah. Bisa dapat Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya Rabbal izzati wal jabarut, Ya Aziz, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Rafi'ad darajat, Ya Sami'ad da'awat, Ya Qadiyal hajat, Ya Arhamar rahimin, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad, Ya Mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami seluruhnya adalah hamba-hambamu ya Allah. Kami milikmu. Engkau adalah Rabb dan Ilah yang kami sembah. Ya Rabb kami, iman kami masih sangat lemah.
amal kami masih teramat sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu Engkau terima. Dosa-dosa kami pasti sudah kami buat dan pasti tercatat di sisi-Mu ya Allah. Sementara mau tidak mau, kamilah ternyata manusia-manusia akhir zaman yang akan banyak menghadapi berbagai macam musibah, bencana demi bencana, petaka dan fitnah-fitnah yang dapat merontokkan iman ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami belum siap menghadapi segala kegaduhan dan kekisruhan, kekacauan dan petaka-petaka yang ada. Sementara kezaliman tumpang tindih dan kejahilan juga saling berebutan ya Allah untuk merampas iman-iman yang ada di dada kami. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mengampuni. Ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami hamba-Hamba-Mu ya Allah. Seberat apapun dosa-dosa yang sudah kami buat di masa lalu kami, putihkan catatan amal kami ya Allah. Seberapapun kotornya catatan amal kami, Engkaulah sang maha ghafur, Engkaulah sang maha ghaffar, Engkaulah sang maha tawwab, Engkaulah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni kami seluruh hamba-Hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami setelah ini menjadi orang-orang beriman yang mempunyai kekuatan Islam dan berislam secara kafah. Ya Allah, kuatkan kami untuk banyak sujud kepada Engkau. Rajinkan kami menyentuh mushaf dan Al-Quranul Karim. Dan kuatkan kami, tumbuhkan rasa cinta di dada kami untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami termasuk di antara hamba-Hamba-Mu yang sanggup bangkit di tengah malam tahajud dan qiyamul lail. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, hilangkanlah kekikiran dan kebakhilan di dalam dada kami terhadap harta-harta yang sebentar lagi akan kami tinggalkan, atau mereka meninggalkan kami secara paksa dari sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami kuat dalam berderma, berinfak dan berwakaf untuk agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami melaksanakan ibadah ke tanah suci-Mu ya Allah sekeluarga, baik umrah ataupun haji ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ramadan sebentar lagi akan datang. Halalkanlah kami ya Allah menjadi manusia-manusia, hamba-Hamba-Mu yang akan menikmati Ramadan, 1 bulan Ramadan full. Ya Allah, sehatkanlah kami selama bulan Ramadan ke depan. Kuatkanlah kami selama bulan Ramadan ke depan. Jadikanlah kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang rakus beramal, cinta beramal. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah puasa kami Ramadan ke depan adalah puasa terbaik yang pernah kami jalani dalam hidup kami. Kuatkan kami dalam mengalahkan dan menaklukkan hawa nafsu kami. Ya Allah, tundukkanlah kami kepada ajaran syariat-Mu setunduk-tunduknya. Bencikanlah dalam dada kami terhadap apapun maksiat, dosa-dosa, kesesatan dan kemungkaran, serta amalan-amalan bid'ah, apalagi akidah-akidah yang bid'ah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau masukkan kami di antara hamba-Hamba-Mu yang sesat di akhir zaman. Janganlah Engkau biarkan kami termasuk calon-calon pengikut Dajjal ketika Dajjal itu keluar ya Allah. Lindungi kami dan selamatkan kami sekeluarga dari Dajjal yang terlaknat. Ya Allah, selamatkanlah istri-istri kami dari Dajjal. Selamatkanlah anak-anak gadis kami dari Dajjal. Selamatkanlah ibu-ibu kami dari Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami dan iman kami dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada siapa kami meminta jika bukan kepada Engkau, wahai Zat yang maha perkasa, wahai Zat yang maha berkuasa, wahai Zat yang maha kuat, yang maha menaklukkan dan tidak tertaklukkan, wahai Zat penguasa langit dan bumi, wahai Sang Raja yang maha diraja. Ya Rabbal Alamin, ya Malikal Mulk, ya Malikal Mulk, ya Malikal Mulk, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Aziz, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muta'ali, ya Dzal Jalali wal Jabarut. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, berilah kami rezeki yang halal, berilah kami rezeki yang berkah, berilah kami rezeki yang lapang, dan jadikanlah rezeki itu mengantarkan kami semakin dekat kepada ridha-Mu, kepada cinta-Mu ya Allah. Janganlah Engkau beri kami rezeki yang haram, yang menyebabkan doa kami Engkau tolak, yang menyebabkan amal-amal kami Engkau tutup, Engkau tolak. Janganlah Engkau biarkan kami menikmati rezeki yang haram ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya rabbal mustad'afin. Ya Allah, kami memohon dan berdoa kepadamu, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Aleppo ya Allah.
Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Aleppo ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang ditindas, dizalimi ya Allah di Aleppo ya Rabbal Alamin. Siapa yang telah meninggal di antara mereka, syahidkanlah mereka. Wafatkan mereka dalam keadaan Engkau ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertindas dan dizalimi di negeri Syam. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di seluruh muka bumi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami umat Islam sedang menjadi pecundang saat ini. Islam sedang diserang. Ya Allah, Engkaulah wali kami. Kepada Engkaulah kami berserah diri dan bertawakal. Ya Allah, kami serahkan kepadamu. Ya Allah, musuh-Mu dan musuh kami, Rusia yang terlaknat. Ya Allah, balaslah kejahatan mereka yang telah membumi hanguskan negeri Syam. Ya Allah, balaslah kejahatan mereka dan azablah mereka dengan sedahsyat-dahsyat azab. Dan selamatkanlah kaum muslimin mereka dan orang-orang yang masih baik di antara mereka. Ya Allah, hancurkanlah Amerika sehancur-hancurnya ya Allah, seperti mereka menghancurkan Islam dan negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, balaslah kejahatan Yahudi dengan caramu ya Allah. Hancurkan mereka, azab mereka dan turunkan petaka untuk mereka yang tidak mampu mereka atasi, yang tidak mampu mereka menyelamatkan diri daripadanya. Ya Rabbal Alamin, tolonglah seluruh para mujahidin. Tolonglah seluruh para mujahidin di negeri Syam. Tolonglah seluruh para mujahidin di Timur Tengah yang membela kehormatan dan kewibawaan Islam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, turunkanlah bala tentaramu dari kalangan malaikat-malaikat tempur yang tidak terkalahkan ya Allah, bergabung dengan para mujahidin. Hancurkanlah musuh-musuhmu dengan caramu ya Rabbal Alamin. Wahai yang maha menghancurkan musuh-musuh sendirian, Engkau yang maha perkasa, yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tolonglah negeri-negeri Islam di seluruh muka bumi ini, termasuk di Indonesia ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah barisan dan shaf ahlus sunnah wal jamaah, apapun nama kelompok mereka ya Allah. Satukanlah barisan umat Islam, satukanlah hati umat Islam ya Rabbal Alamin. Tolonglah yang tertindas di antara kami, tolonglah yang dizalimi di antara kami, dan balaslah para penzalim-penzalim itu dengan caramu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, tolonglah ya Rabbi kami di akhir zaman ini. Tolonglah kami di akhir zaman ini dalam mendidik anak-anak kami, mendidik pemuda-pemuda kami, pemudi-pemudi kami. Ya Allah, ya Rahman, kami makhluk lemah, iman kami sangat lemah, amal kami belum seberapa. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau biarkan kami termasuk yang murtad di akhir zaman. Janganlah Engkau biarkan kami termasuk yang murtad di akhir zaman. Janganlah Engkau masukkan kami di antara yang murtad di akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami di sisa-sisa umur yang ada memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulmu ya Allah. Jadikanlah kami ikhlas dalam beramal, jadikanlah amal kami Engkau terima ya Allah, dan menjadi benteng serta penyelamat kami. Ya Allah, ya Rahman, siapapun yang berinfak untuk pondok pesantren Madrasah Mulazamah pada malam hari ini, balasilah harta mereka sebaik-baik balasan dari sisi Engkau. Balasilah dengan sebanyak-banyaknya balasan dari sisi Engkau. Balasilah dengan berlipat ganda balasan dari sisi Engkau. Siapa yang sakit di antara mereka, jadikanlah infak sedekah ini menghilangkan penyakit tersebut. Siapa yang kesusahan di antara mereka, lapangkanlah kesusahan dengan infak dan sedekah yang mereka keluarkan di malam ini ya Allah. Siapapun yang sedang ditimpa oleh musibah bencana, maka lepaskanlah mereka dari musibah dan bencana tersebut dengan sedekah dan infak mereka di malam ini ya Allah. Dan jadikanlah infak sedekah itu menyebabkan harta yang masih di tangan mereka Engkau berkahi seluruhnya. Berkah seluruhnya ya Allah, berkah seluruhnya ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah harta yang mereka keluarkan pemberat timbangan amal soleh mereka pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, semoga doa kita naik ke langit. Semoga kita, doa-doa kita dijawab oleh Allah dan diturunkan kembali ke bumi dalam bentuk ijabah dari sisi Allah. Amin. Bapak Ibu, pesan saya, siapa yang sudah mendengarkan pengajian malam ini, siapa yang sudah mendengarkan pengajian malam ini, pesan saya sampaikan kepada yang belum mendengarkan.
Jika tidak mampu menyampaikan, ajaklah mereka menonton ceramah saya di YouTube. Tulis saja Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Banyak sangat ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi, tentang Ya'jud dan Ma'jud, tentang khilafah Rashidah akhir zaman, dan tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang surga neraka, tafsir ayat-ayat Allah. Sangat banyak didengarkan di sana kaum muslimin. Saling berbagilah terhadap ilmu yang ada, karena ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.